Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang? Tentunya di pagi yang sangat cerah ini, aku Didi Valdian dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Pagi ini harus semangat ya. Jangan lupa sarapan juga, jangan sampai belum bangun pagi-pagi Cek ini Cek Didi. Belum bangun berarti tidak nonton Iya. Cuman untuk semangat pagi ini memang sudah rajin berolahraga dan hari ini memang sengaja tidak kemana-mana karena ngambil cuti ataupun juga ngelibur ke diri ya, dan nikmati suasana santai di pagi ini pemirsa. Dari jam 9 sampai jam 10 kita di PAL TV memang punya kita untuk Halo Palembang di 6 Juni 2023. Tentunya untuk narasumber kita hari ini dengan tema adaptasi terhadap perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Betul. Kemarin nanam berapa pohon? Kemarin tidak nanam pohon, tapi mati ke lampu Cek Didi. Sejam deh itu jadilah. Iya. Bukan mati geni ya? Iya, tapi bukan habis listrik ya, token ya, bukan. Memang mati kenian. Baik, karena kita kemarin pemirsa sama-sama ngerayain yang namanya Hari Lingkungan Hidup Dunia di tanggal 5 Juni 2023. Karena narasumber kita hari ini kita datang ke Juko. Yang pastinya berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu Bapak Febrian Putra Sopa selaku Kadip Kampanye Walhi Sumsel atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah sarapan belum? Sudah dong. Ini manggilnya siapa nih? Kak, Pak? Panggil nama juga boleh. Kalau di Walhi itu bro atau apa? Macam-macam. Tergantung kalau kita sebaya panggil nama atau panggil abang, kakak. Misal kalau dia lebih iya, kalau Cek ini Altiara kan jualan kemplang di mana Cek? Cek Tiara ya. Cek Tiara kemplang Cek. Nah, ini kalau ngomongin soal Kak Febri karena masih muda jadi ini. Oke, Kak Febri, karena kita di Walhi atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Sudah berapa tahun Kak di Walhi? Ya, kalau aku sendiri itu untuk periode yang sekarang ini baru. Tapi sudah 2018 itu sudah menjadi anggotanya atau pengurusnya Walhi. Berarti dari 2018 ya? Ya, kalau untuk pengurus ya. Tapi kalau untuk proses kaderisasi atau volunteer itu dari 2014. Iya. Apa sih Kak kesibukan Walhi ini? Ya, kalau Walhi itu sebenarnya dia bekerja pada isu pendampingan. Pendampingan yang hari ini dari korban-korban pencemaran lingkungan maupun dari perampasan lahan. Ya. Nah, Walhi itu bekerjanya di situ, pendampingan dan advokasi perubahan kebijakan. Kepada korban? Iya. Kepada korban, karena banyak juga perubahan iklim ini bukan cuman panas bae itu betul, ya. Apa Kak di tanganan Walhi ini? Ya, kalau Walhi kan kalau kita berbicara soal isu dalam pencemaran lingkungan yang itu berdampak terhadap perubahan iklim, salah satunya itu ada di 3 sektor. Utama itu di sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit maupun hutan tanaman industri yang biasa disebut oleh Walhi itu kebun kayu. Kebun kayu. Karena dia bukan hutan, karena monokultur. Nah, dari 3 permasalahan inilah yang biasanya dalam hal ini diadvokasi oleh Walhi, karena 3 isu atau sumber daya itulah yang sering dilakukan terjadi perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Yang itu berdampak terhadap perubahan iklim. Oh, seperti itu. Apa masalah yang biasanya sering nih Cek itu ya, ditangani? Kalau isu misalnya pencemaran yang dilakukan di pertambangan itu biasanya soal limbah. Entah itu pencemaran lewat udara ataupun pencemaran lewat air. Nah, itu masyarakat yang melapor ke Walhi, tak dampingi. Berarti seluruh Sumatera Selatan? Iya, di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan. Nah, kalau kita tahu berarti Walhi ini ada organisasi. Iya. Betul. Nah, mungkin ada seperti kita ngerekrut rekan-rekan untuk gabung di Walhi, mahasiswa ataupun juga yang sudah berkeluarga. Itu dekatnya batasan umur. Ya, kalau Walhi itu enggak, sebenarnya kalau untuk bekerja atau membantu kampanye-kampanye Walhi itu tidak membatasi umur. Tapi biasanya Walhi itu bikin sahabat Walhi itu yang membantu kerja-kerja Walhi itu relawan itu biasanya anak-anak muda. Karena memang aktivitas intensitas pergi atau ke lapangan itu kan jauh-jauh kan, misalnya Sumatera Selatan, misalnya ke daerah Lahat atau ke daerah Linggau ataupun Musirawas, itu kan cukup memakan waktu yang sibuk kan, sehingga banyak anak muda yang banyak waktunya. Sehingga banyak anak muda itu masih anak muda. Tapi masih anak muda, banyak waktu. yang
di level anak muda atau orang yang sudah orang tua, ya walhi tetap juga akan memfasilitasi, karena siapapun orang atau yang ingin bekerja atau menyelamatkan lingkungan yang memang serius komitmen, ya itu bisa dilakukan bersama. Wah, cocok lah ini Betul. dulu waktu zaman kuliah Mapala. Oh, Cik Didi ya. Mahasiswa Manjat pencinta gunung apa alam. kalau boleh tahu? Atau Mama Papa Larang. Oh. Oke. Kak, ini kalau ngomongin soal walhi dewe, Betul. Iya. cara upaya adaptasinya terhadap lingkungan ini siapa no? Nah, kalau walhi itu dia itu tadi aku bilang ada namanya WKR, wilayah kelola rakyat. Nah, WKR ini yang itu basisnya itu di wilayah dampingan walhi. Nah, WKR ini dia melakukan 4 tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi. Yang itu dia sustainable, yang berkelanjutan. Nah, sehingga yang kemarin seharusnya dia yang gagal panen itu bisa menjadi tidak gagal panen, karena mereka melakukan penataan, ditata dulu tata kuasanya, ini lahan ini milik siapa, ketika di lahan ini bermasalah itu yang diadvokasi. Betul. Nah, lanjut di tata kuasa dan tata kelola. Jadi lahan yang dikuasai ini akan diproduksikan seperti apa, jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Nah, inilah proses-proses pembinaan atau dalam artian pendampingan yang dilakukan oleh walhi terhadap masyarakat secara subjek langsung. Betul. Berarti sosialisasi juga itu termasuk Lebih pada, kalau untuk sosialisasi tidak, tapi lebih pada bekerja bersama masyarakat. Betul. biar Dengan pemerintah juga. Jadi permasalahan itu ada di masyarakat. biar Ya. masyarakat tuh udah emosi kayak itu ya Ya. kali ya. Betul. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya banyak kita ini selaku warga atau juga masyarakat yang ngadu ke walhi. Ya. Misalnya, ngapo ini di kami ini limbahnya cak mano cak Ya. itu banyak pengaduan-pengaduan seperti itu, Kak. Iya, kalau di walhi untuk sekarang ini sebenarnya ada 6 wilayah prioritas walhi atau wilayah dampingan walhi. Di Oki itu ada 3 komunitas atau 3 desa. Oke. Dan di Kabupaten Musirawas itu ada 2 desa. Dan di Kabupaten Lahat itu ada 1 desa. Oke. Nah, itulah yang wilayah-wilayah itu menjadi wilayah basis pendampingan walhi. Jadi Oke. ketika walhi atas nama rakyat, itu bukan tidak atas nama rakyat, itu atas nama wilayah-wilayah dampingan. Betul. Yang dia subjeknya jelas, wilayah pengorganisasinya jelas, atau wilayah dampingan itu jelas. Oke. Jadi permasalahan tiap-tiap desa itu ya jelas adanya. Salah satunya itu tadi pencemaran yang terhadap batu bara misalnya. Betul. Yang dia berproduksi atau produksi dari masyarakat itu berkurang. Yang dari misalnya 1 ton menjadi kurang dari 1 ton. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kemarin kita ngerayakan namanya Hari Lingkungan Hidup Dunia, Betul. tanggal 5 Juni. Nah, kira-kira ada program apa yang kita lakukan kemarin atau setelah dari tanggal 5 kemarin? Nah, memang untuk kalau kita berbicara secara soal apa yang akan kita lakukan atau apa yang mesti kita lakukan secara individu maupun secara gerakan luas, apa yang disampaikan oleh Cek tadi misalnya salah satunya itu upaya untuk kita mengurangi penggunaan listrik. Oke. Itu sebagian untuk hari ini salah satu bentuk kinerja yang konkret. Karena kenapa? Sumber energi kita hari ini itu berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Oke. Yang itu PLTU itu menyebabkan kerusakan lingkungan maupun mengancam masyarakat di sekitar PLTU itu. Karena polusi yang dihasilkan dari PLTU itu mengakibatkan penyakit jantung yang ada di masyarakat sekitar. Betul. Yang itu dapat menyebabkan kematian. Kita sering juga berarti, Kak, datang jadi ke perusahaan-perusahaan. ketika kita melakukan apa yang akan kita lakukan itu tadi, kita jangan berkontribusi terhadap perusahaan-perusahaan yang dia mencemari lingkungan, atau kita mengurangi, jangan sampai kita mendukung mereka untuk terus-terusan bekerja atau menghisap atau menghancurkan lingkungan kita di setiap desanya masing-masing. Nah, kalau dari pantauan walhi dewe, perusahaan-perusahaan yang ada di kita di Kota Palembang Nah, atau kabupaten-kabupaten itu mereka sudah sesuai SOP. Nah, ya ini memang kalau kita berbicara soal komitmen mereka dalam dokumen AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Iya. Nah, dokumen itu sering dilihat hanya sebatas dokumen administrasi, bukan menjadi dokumen substansi bahwa mereka memang betul-betul tidak mencemari lingkungan. Nah, tapi dokumen itu sudah dibuat asal-asalan, implementasinya pun ngawur-ngawuran. Nah, ini yang sering. Kenapa masih banyak problem lingkungannya? Karena itu tadi masih banyak kalau dalam pandangan walhi atau temuan walhi itu perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan atau dia berangkat dari
tidak menjalankan komitmen lingkungan itu sendiri. Kita ada bergerak juga Kak seperti itu atau tindakan peneguran? Nah, kalau Walhi jelas manifestonya Walhi itu bahwa kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh kapitalisme. Oke. Atau oleh perusahaan-perusahaan yang 3 tadi. Salah satunya yang dia bergerak di isu pertambangan, perkebunan ataupun kebun kayu. Salah satu. Itu daerah mana sih Kak? Di Sumatera Selatan ini ada Yang banyaknya? Di Oki banyak. Iya. Pengaduan Kabupaten. kayak itu ya? Kalau di Banyu-Asin kebun aku galau rata-rata. Musim Kebun Banyu Asin karet, ya. kebun Iya, karet. banyak kita wong kayu lama kita nikah. Iya, bau getah basah. Ya kalau itu kebun karet masyarakat itu udah jadi masalah. Oh, udah jadi masalah Yang kita itu ini perusahaan. Karena perusahaan itu kan sebenarnya dia bertanggung jawab. Ada limbah. Iya. Betul. Kalau di Palembang enggak kate pengaduan ke Walhi kayak itu? Ya kalau di Palembang ini biasanya pengaduan ini soal isu banjir. Oh, Banjir oke. ya. Itu kan jadi wahana berenang juga dah sih untuk udah kecil. Wahana lingkungan Lingkungan hidup Indonesia. Bukan wahana berenang ya. Betul. Nah, Ya. Kak, kalau kita ngomong soal cuaca ekstrim ini, Betul. ada nggak sih Pak Kak laporan-laporan warga? Mungkin karena tahu memang dunia sekarang sangat ekstrim panasnya. Nah, untuk di Kota Palembang kadang 35,1, 3,5,8. Ini Ya. belum puncak. Nah, cak mana kaget pas puncaknya kaget? Nah, kalau kita ngomongin soal sekarang, kalau soal apa yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya wilayah dampingan Walhi itu di Oki. Ya. Kalau untuk Palembang ini terjadi terhadap banjir. Nah, di Oki itu hampir seluruh rata-rata kebun karet masyarakat Ya. itu berkurang getahnya atau penghasilannya. Itu karena disebabkan oleh akumulasi dari iklim atau perubahan iklim itu sendiri yang dia rontok daun. Ya. Nah, ketika rontok daun itu bagaimana karet-karet yang ada di masyarakat itu memproduksi getah, Betul. sehingga berkurang. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari perubahan iklim atau dampak langsung yang dialami oleh masyarakat. Nah, apa yang akan dilakukan dalam diskusi kami sekarang ini? Ini kita harus bergerak di isu yang lebih tinggi dalam artian ya bisa melakukan. Kalau kita contoh negara-negara lain itu sudah mengambil langkah gugatan perubahan iklim. Nah, jadi beberapa korban yang merasa itu bagian dari korban perubahan iklim, mereka melakukan gugatan. Iya. Nah, misalnya di Indonesia kalau Walhi sekarang ini lagi dampingi warga Pulau Pari yang menggugat PT Holcim atau perusahaan semen yang dia berkontribusi terhadap perubahan iklim. Jadi itu yang digugat oleh warga Pulau Pari. Nah, apa yang akan bisa kita lakukan di Sumatera Selatan? Ini bisa seperti gugatan perubahan iklim yang seperti itu. Tapi kita harus melihat mereka sampai sejauh mana konkret dalam artian putusan dari perubahan iklim itu, sehingga langkah kita untuk memilih apakah ini akan menjadi gugatan perubahan iklim atau hanya baru sebatas gerakan untuk kampanye perubahan iklim. Nah, itu dia. Kita bakal lanjut lagi Betul. ya. Jangan kemana-mana pemirsa semakin yang panas ada di rumah. omongan ini nih. Betul, sama cuaca kali ini. Ini panas cuaca atau banyak duso ini? Banyak dosa Canyo. Jadi pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita bakal lanjut lagi. Jadi memang Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini memang kita harus peringati bersama cek itu ya. Betul. Sekecil apapun cek itu ya, biar bisa mengurangi panas dan Ya. lain-lain cek itu untuk perubahan iklim ini bisa kita lakukan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Tentunya kita masih bersama Kadip Kampanye Walhi Sumatera Selatan atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia bersama Kak Febrian Putra Sofa. Betul, Oke. Kak Febrian. Aha. Ini kalau ngomongin soal anak muda, kalau dulu kan sebelum pandemi sering nih aneh Hari Ya. Lingkungan Hidup Sedunia tuh kita mati ke listrik, Ya. kayak itu Betul. ada acara-acaranya menanam pohon bersama. Sekarang ini sudah berkurang nih setelah pandemi. Cak mano itu Kak? Ya. Menurut Kakak deh, iya apa tidak? Ya, bisa dibilang iya dan bisa dibilang juga tidak. Karena banyak beberapa yang komunitas-komunitas itu memang tidak muncul ke permukaan, tapi mereka tetap melakukan perubahan-perubahan lingkungan atau melakukan gerakan-gerakan lingkungan. Nah, seperti misalnya beberapa anak-anak muda ini karena sirkulasi kita di pandemi ini berubah, jadi pendiskusian dan aktivitas itu banyak di beberapa tempat-tempat nongkrong. Misalnya entah itu di kedai-kedai, karena
mereka sering bertemu itu sehingga membuat ide sehingga melakukan gerakan sesuatu, entah itu mereka menanam di lingkungan mereka sekitar, entah itu secara luas. Tapi mereka mau gerakan lingkungan itu untuk sekarang ini mulai dari kelompok-kelompok kecil dulu. Jadi menatah kembali untuk kita melebarkan sayap atau gerakan lingkungan peduli terhadap lingkungan ini meluas. Betul. Jadi di beberapa komunitas-komunitas itu tetap dilakukan, tapi memang mungkin tidak muncul di permukaan. Kalau dulu kan ngajak masyarakat ya, tapi kayaknya ini dewek-dewek baik. Ya, ini baru mereka bagaimana kalau kita merubah perilaku kita sehingga kita baru bisa mengajak orang lain. Nah, seperti itu. Berawal dari kita dulu. Ya, jadi ajakan itu atau gerakan itu tidak berdasarkan ajakan, tapi karena mereka melihat orang melakukan, ya maka akan terpanggil sendiri jiwanya. Itu juga salah satu sasarannya. Itu tergantung hobi juga enggak sih, Kak? Itu kesadaran. Ketika sadar mereka menjadi korban atau ingin merubah kondisi sesuatu, maka mereka akan melakukan gerakan. Iya, contoh kecil Kak di rumah kita ya, mungkin ada halaman di belakang yang masih kosong. Atau di balkon, ya paling tidak kalau memang perumahan-perumahan sekarang ini yang memang dekat halamannya, kita nyipta ke taman dewe misal di betul. rumah. Kita bisa menghijaukan rumah. Ya 20 unit cak mobil ya. Cuman itu Kak. Iya, kita bisa menghijaukan dari rumah kita sendiri. Entah itu mulai melakukan pengkomposan. Nah, ketika kita sudah bijak dengan sampah atau melakukan pengkomposan, atau kita terhadap ada program untuk menghijaukan rumah kita, maka kita akan melakukan pemilahan sampah. Nah, pemilahan sampah itu akan mereduksi atau mengurangi sampah yang non organik itu atau organik itu ke TPA. Betul. Jadi kalau kita berbicara soal sampah di Sumatera Selatan ini atau di Kota Palembang ini, itu 55% itu sampah organik. Yang itu dari rumah tangga. Ketika kita bisa mendaur ulang atau membuat kompos, itu akan mengurangi TPA. Sehingga tidak menjadi gunung sampah yang ada di TPA Sukawinatan. Tapi kenyataannya kan jadi gunung itu. Iya, betul. Ya itu tadi karena dari kita belum mengurang atau belum menjadi habit, kebiasaan hidup. Ketika itu menjadi gaya hidup atau green lifestyle kalau kita bilang, itu akan menjadi contoh bersama untuk gerakan menyelamatkan lingkungan bersama. Betul. Jadi kalau sudah lingkungan gersang, otomatis cuaca ekstrim ini kita semakin pasti panas. Iya. Kalau untuk di kabupaten kita deh, Kak, ini yang paling panas itu di kabupaten mana? Ya, kalau dilihat dari data BMKG ya, bulan April kemarin itu Lubuk Linggau yang paling sudah menyentuh angka maksimal 37 derajat. 36,4, hampir 37 sama kayak di Kota Semarang. Nah, itu kaget karena kita puncaknya kaget kan di bulan Agustus. Ya, nah maka untuk bulan April, Juni dan Juli, Agustus ini akan berpotensi meningkat kembali atau bisa jadi memang dia akan menyentuh angka 37. 37, 38. 37 bisa demam 38 jadi dia panasnya. Berarti stepnya. Iya, berarti. Nah, itu kan pembuluh darah bisa pecah kalau peningkatan suhu. Betul di Indonesia. Kalau di Indonesia naik suhunya 2 derajat saja, apa yang terjadi dengan kawan-kawan kita yang di negara-negara lain? Maka banyak akan terjadi kematian massal. Ketika pecah pembuluh darah itu ketika. Tapi kalau dari Walhi sudah ada kayak sosialisasi tidak sih kepada masyarakat juga tentang cuaca ekstrim ini? Nah, kalau Walhi itu sering itu tadi kampanyenya lewat sosial media salah satunya, ataupun secara langsung untuk ayo kita lebih terhadap langsung mendampingi korban. Nah, itu tadi. Kalau dia di lingkungan sekitar atau masyarakat perkotaan ini dia lebih banyak diskusi atau ajakan. Tapi kalau untuk wilayah konkret apa yang dilakukan itu tadi di wilayah dampingan. Tapi menurut Walhi dewe caranya untuk menanggulangi perubahan iklim ini cak mana sih? Kita juga masih bingung cak itu. Jadi dia perasaan lama ke ini masih banyak panas cak itu. Ya itu tadi. Butuh lama memang karena kerusakan lingkungan ini sudah lama juga terjadi kan, sehingga kerusakan lingkungan ini apa yang kita rasakan hari ini bukan karena 1 atau 2 hari yang mereka lakukan, tapi karena sudah panjang proses penghancuran dan perusakan lingkungan itu, sehingga harus ada proses panjang juga kita untuk melakukan pemulihan. Betul. Nah, misalnya kalau daya konsumsi kita ini berubah atau kita
tidak menjadi konsumtif, pengurangan-pengurangan. Setiap individu ini melakukan hal yang sama, maka 2030 ke depan ya atau bisa jadi ini akan menurun suhu bumi ini. Oke, seperti itu. Ya contoh Kak, kalau kita yang sering belanja menggunakan plastik itu kan terurainya puluhan tahun. Iya, betul. Beda contoh Cak, kita di Bali. Kalau kita mampir ke supermarket, minimarketnya mereka sudah pakai bahan yang kertas betul. yang gampang terurai di bumi seperti itu. Terus kalau misalnya nak kemana harus bawa goodie bag kayak itu ya. Iya, betul. Karena itu tadi ada 21 hari untuk merubah kebiasaan kan. Iya. Dan 91 hari itu merubah gaya hidup. Contohnya apa Kak? Yang simpel-simpel. Kalau kita bisa misalnya dalam yang pertama kalau soal sampah itu tadi praktek di diri kita sendiri. Kita menolak dalam arti menolak menggunakan. Ketika misalnya kita bisa dipakai untuk atau diangkat menggunakan tangan, beda usah minta kantong plastik. Tapi ketika kita menyiapkan sesuatu itu jauh lebih baik. Misalnya setiap ke supermarket itu kan kita punya perencanaan dalam setiap bulan. Maka kita harus membawa goodie bag berapa banyak, terus kita harus menyiapkan kantong-kantong yang bisa kita pakai terus-terusan. Itu juga harus dilakukan. Bahkan sampai mengurangi yang sebelumnya kita itu tiap listrik atau penggunaan ya bilang listrik itu 1 juta misalnya atau berapa kilowatt itu berkurang menjadi 800.000 atau 500.000 itu jauh lebih baik. Misalnya kayak AC kan kalau 24 jam itu jangan sampai digunakan, bisa jam 3 subuh atau jam 3 atau sampai jam 9 itu dimatikan. Jadi itu sangat-sangat berkontribusi terhadap lingkungan karena kita tidak mendukung atau tidak mensupport dari perusahaan-perusahaan yang itu merusak lingkungan. Karena teorinya apa yang kita beli, apa yang kita gunakan itu mendukung produk yang mereka hasilkan. Nah, jadi satu sisi kita menjadi korban, di sisi lain juga kita menjadi pendukung. Nah, berarti nyesel juga Altiara, cak rumah pun 3 lantai ke AC galo penuh. AC galo ya. Sudut karena cuaca ekstrim tadi. Itu tadi kita jadi korban, tapi kita jadi pendukung juga. Jadi mulai mengurangi dalam arti penggunaan jangan sampai 24 jam. Kan ada beberapa wilayah ada jam-jam tertentu kita tidak suhunya tidak maksimal atau berkurang. Baru gitu kelat titit bunyinya tuh Kak. Betul, berarti harus ada kesadaran diri dewe. Iya, merubah pola hidupnya. Iya, kalau kita Walhi ini kan organisasi ya, LSN ya. Nah, kita ada juga Kak ngegandeng komunitas-komunitas lokal yang untuk ada event semacam apa ngomongin soal sosialisasi. Itu kalau Walhi itu tadi. Kalau dia yang namanya sayapnya itu Walhi itu ada 2. Ada sahabat lingkungan atau sahabat Walhi. Nah, sahabat Walhi ini banyak mulai dari mahasiswa ataupun komunitas-komunitas yang dia punya isunya masing-masing, entah isu pengurangan sampah, pengkomposan atau bentuk kreatif untuk menggunakan atau mendaur ulang sampah plastik ataupun membuat kertas sendiri. Nah, ada beberapa komunitas atau beberapa anak sekolah yang itu biasanya dilakukan oleh kawan-kawan sahabat Walhi itu. Jadi kampanyenya itu bersama sahabat Walhi. Ketika apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Walhi ini tadi edukasi. Dia mempraktekkan bagaimana membuat kreatif atau bagaimana membuat kertas, bagaimana tidak menggunakan. Jadi pendiskusian dan praktek itulah yang menjadi gerakan yang dilakukan oleh sahabat Walhi. Betul. Tapi Kak, zaman sekarang anak-anak milenial ini sudah acuh tak acuh nih terhadap lingkungan hidup. Bahkan itu secara globalnya. Nah, secara mereka pribadi, lingkungan mereka sendiri. Contoh Cak, kameramen depan kita ini nongkrong nak di tempat yang gerak-gerip, yang di hutan segala macam, diajak kegiatan nanam pohon juga sekarang sudah sangat jarang itu Kak. Cak, mana tanggapannya Kak? Nah, ya itu memang karena memang banyak beberapa yang perubahan iklim itu jauh dari mereka karena mereka punya fasilitas. Nah, memang itu menjadi salah satu problem dan kendala ketika misalnya secara finansial mereka dapat menjangkau fasilitas itu, tapi secara dampaknya ya mereka tidak merasakan. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk tantangan bagaimana punya kesadaran atau menyentuh bagaimana mereka untuk peduli terhadap kawan-kawan mereka yang belum memiliki akses yang sama seperti mereka. Bisa beli AC ataupun bisa kemana-mana bisa pakai mobil. Nah, itu juga yang menjadi salah satu bentuk yang harus diperduli terhadap bagaimana kita selamat hari ini tapi yang lain belum tentu selamat. Nah, jadi bagaimana kita
ya itu tadi bergabung bersama mereka ya tentu agar mereka bisa memahami. Ketika tidak memahami ya itu balik lagi ke mereka mau merubah perilaku mereka untuk peduli terhadap sesama atau terhadap kawan-kawan yang tidak memiliki akses terhadap yang sama, itu pilihannya balik lagi ke mereka. Apakah balik mereka lagi ke diri dewe iya, ya. betul. Tapi menurut kakak memang berkurang nih kan sekarang milenial nih. Iya, betul. Tentang Bisa apa dibilang. namanya lingkungan hidup ini ya, pedulinya. Tapi ya. mereka punya caranya sendiri sebenarnya. Betul, mereka secara tidak langsung mereka belum dalam artian belum menjadi cara yang idealnya atau yang orang banyak itu lakukan, tapi mereka punya caranya sendiri. Betul. sebetulnya. Iya. Kalau di era-era dulu kan Kak, kadang masih Ada event kayak itu jadi iya, dia. masing-masing RT, RW, ada lurah go ini green. tiap hari Jumat seminggu sekali ada pembersihan kayak itu, atau hari Minggu. Ada go green juga, Go matiin green. lampu penanaman sejam. pohon segala macam. Nah, kita ini Kak, contoh kayak sekarang ini 2023 cuaca Ya. ekstrim, mungkin kayak puncaknya Agustus. Mungkin juga kaget itu jadi PR kita juga, panas suhu yang tinggi. Kaget pas di bulan November kita masuk hujan, pasti banyak nih aduan masyarakat banjir. Ya, banjir, betul. Nyalahkan pemerintahan, ngadu-ngadu ke Walhi dan LSN lainnya. Ya. Nah, cak mana itu Kak? Ya itu memang lucu kalau kita ngomongin Palembang ya. Itu tadi kalau kita musim kemarau ini kita kepanasan, bisa jadi tambahan bonusnya kabut asap. Ya. Kalau ketika musim hujan kita Banjir. kebanjiran. Betul. Nah, dan banjir itu tadi banyak perilaku atau itu tadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Kota Palembang ini, kenapa banjir? Karena ruang terbuka hijau Kota Palembang ini memang berkurang. Nah, seharusnya memang kita sama-sama ini minta agar pemerintah ini memperluas Ya. apa yang dinamakan ruang terbuka hijau. Nah, Walhi kalau untuk urusan banjir ini sudah melakukan gugatan terhadap wali kota. Karena wali kota terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena dia tidak membuat ruang terbuka hijau 30%. Betul. Nah, Kak, ini kan PR kita dari zaman dulu nih. Iya, betul. Kota Palembang sangat kurang drainase. Di mana kan kita pakai hitung berapa drainase yang ada di Kota Palembang. Nah, ngapa sampai sekarang? Ya kan- Ujung-ujungnya kan hujan dikit kita banjir. Iya, karena itu tadi pilih infrastruktur pembangunan itu dilakukan karena ketika ini masuk pada investasi, ini yang di-ACC. Tapi kalau itu investasi untuk lingkungan atau investasi untuk bagaimana adaptasi perubahan iklim ataupun bencana ekologis, ini disampingkan. Oh, Betul. pembangunan nian yang memang Iya, diperhatikan iya, ya. Tapi betul. drainasenya kurang kayak itu Kurang. jadi. Karena itu tadi pengurangan. Baru 30 menit kadang sudah banjir. Iya, baru hujan sebentar sudah tinggi. Untung rumah kami tinggi. Iya, rumah kami untung di dataran gunung. Nah, ini juga pengen tahu kira-kira dampak dari korban yang pernah dijingo oleh Walhi yang paling parah terhadap kerusakan lingkungan ini apa? Tapi agak cek Tapi Didi. kaget, betul. Dan cak biasa pemirsa ada nak liwat. Dan setelah ini kita bakal balik lagi di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang. Tentunya untuk semangat pagi ini yang sudah baru tergerak hatinya atau baru ada kesadarannya bahwa oh iya, ternyata lingkungan hidup ini memang cakupannya sangat luas. Itu artinya kalau memang sekarang kita coba tengok dulu samping, depan, kanan, kalau memang ada lahan kosong, supaya kita tanamin. Atau memang ada listrik, lampu yang tidak hidup terus 1x24 jam, kalau memang itu tidak ditunggu, jarang dimasuki, kita matikan. Betul. Contoh Cak, lampu kamar mandi, Cak itu ya. Tapi takut cek Didi kayak ada hantu. Oh iya, itu cara tinggal di samping kuburan. Iya. Itu kan cuma ilusi baik. Itu ilusi semata. Betul. Jadi kalau misalnya tidak perlu-perlunya langsung dimati ke bae cah itu ya. Iya. Jangan bae mati ke rezeki. Nah, jangan. Nah, ini Kak Febri, kita lanjut lagi. Tadi Iya. ngomong soal korban Iya. yang pernah didengar oleh Walhi. Apa sih Kak dampak dari korban yang parah nih terhadap lingkungan ini? Betul. Ya, kalau kita melihat kabut asap atau bencana kebakaran ekologis itu ya sampai meninggal kan. Nah, sebenarnya kalau kita
yang kita tidak inginkan itu. Sehingga Walhi 2015 kemarin kalau kita melihat apa yang terjadi kabut asap di Kota Palembang ini cukup parah. Betul. Sehingga bikinlah posko rumah evakuasi balita dan anak. Nah, jadi posko itu fungsinya untuk udara yang bersih dan sehat itu ada di dalam itu. Jadi terisolasi. Jadi udara yang keluar udara yang masuk itu sudah difilter lewat pakai air purifier sehingga tidak menyebabkan yang namanya korban-korban asap itu sampai ispahnya kumat atau ispahnya naik. Nah, itu kalau untuk pendampingan yang dilakukan oleh Walhi. Kalau untuk korban yang lebih serius karena dia langsung ke pernapasan sehingga terlihat langsung. Nah, tapi kalau kita melihat wilayah dampingan di desa-desa itu biasanya Walhi itu ya karena sampai mereka kehilangan tanah untuk tidak dapat menanam, atau kehilangan lahan ataupun yang seharusnya mereka bisa menanam jadi tidak lagi menanam. Misalnya salah satu di Oki di Kecamatan SP Padang itu mereka sudah 15 tahun tidak dapat menanami padi lagi gara-gara lahan yang sebelumnya itu kering ini menjadi danau. Sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi atau kehilangan lahan pertanian. Itu yang sampai hari ini Walhi masih tetap dampingi agar mereka dapat menanam kembali. Itu dampak dari korban ya Kak, yang pernah dilihat langsung oleh Kalau di Kota Palembang Kak? Itu tadi asap tadi yang semoga tahun ini tidak KT ya Kak. Atau banjir yang kemarin yang kan gugatan terhadap wali kota itu kan kemarin salah satunya perwakilan dari masyarakat. Nah, masyarakat itu melakukan gugatan atau kerugian mereka kehilangan banyak kerusakan itu sehingga mereka melakukan gugatan. Nah, itu juga yang menjadi salah satu perhatian. Kemarin Walhi turun demo enggak Kak? Yang apa? Gugatan itu. Kalau banjir ya kita tidak perlu lagi untuk demo karena sudah itu tadi ya, karena putusan ingkrah dari pengadilan itu harus wajib pemerintah lakukan. Betul. Nah, sehingga itu tadi tinggal bagaimana proses pengawalannya sehingga ruang terbuka hijau kita ini akan dibuka kembali atau diperbaiki. Dan drainase yang selama ini disampingkan ini tetap harus difokuskan. Ruang terbuka hijau yang sudah dibangun itu yang mana sih Be yang Walhi tahu di Palembang? Kalau untuk sekarang ini kan kalau kita berbicara soal data ruang terbuka hijau Kota Palembang ini kan ada sekitar 2000-an. Sedangkan luas Kota Palembang ini ada dua versi ya. Luas Kota Palembang ini ada 38.000 hektar sama ada 40 hektar. Nah, 40.000 hektar itu kalau kita ngambil 30% artinya lebih dari seharusnya 2.000. Nah, ini hanya 2.000 seharusnya 11.000-an ruang terbuka hijau, artinya masih ada 8.000 lagi yang PR. Nah, hilangnya ruang terbuka hijau itu karena kalau kemarin ada 3 bentuk rawa budidaya, rawa konservasi, dan rawa lindung. Nah, sekarang ini hanya tersisa rawa budidaya. Rawa konservasi dan rawa lindung hilang karena dialihfungsikan ke perumahan. Nah, itu yang banyak hilang. Nah, kalau di mana ruang terbuka hijau yang sehari ini tersisa ya Punti Kayu misalnya salah satunya ataupun yang Kambang Iwa, RTH atau kambang-kambang ini Jakabaring. Itu juga salah satu bentuk RTH yang paling besar. Tapi kalau kita berbicara soal ruang terbuka hijau ya itu tadi memang berkurang, memang minim. Contoh banyak kuburan-kuburan itu salah satu juga dijadikan ruang terbuka hijau. Nah, itu kuburan Kamboja. Iya, seluruh kuburan itu menjadi bagian dari RTH. RTH kemarin Pak, kota mana dek Punti Kayu, kira ada kegiatan Walhi pojok sama cowoknya gitu. Waktu gadis betul, tidak ada uang jadi ke Punti Kayu. Tapi tidak apa-apa ya Kak ya, itu bisa jadi lahan berdiskusi juga. Kalau prediksi Walhi Dewe di Kak Febri, Palembang ini bakal makin parah tidak banjirnya? Karena mengingat pembangunan kita ini semakin tapi tidak memperhatikan drainase, kolam retensi kita kurang. Ya itu tadi, ketika memang ruang terbuka hijaunya minimal tidak menyentuh angka 30%, sehingga kondisi hari ini akan seperti itulah. Nah, kalau dia bertambah ruang terbuka hijaunya, maka akan berkurang. Karena itu tadi yang paling utama ini karena Kota Palembang ini kekurangan ruang terbuka hijau, sehingga banjir terjadi. Teorinya kan sederhana. Kalau kita pakai cangkir gelas kan, kalau cangkir gelasnya diisi batu,
ya seharusnya dia bisa mengisi 150 ml, berarti berkurang. Betul. Nah, larinya ini akan lari ke daerah-daerah rendah. Nah, masyarakat yang mampu menimbun, dia tidak jadi masalah atau tidak jadi kena banjir. Tapi yang tidak mampu untuk menimbun, nah maka mereka menjadi korban banjir. Betul. Jadi korban banjir contohnya kayak kita berkawan dengan si A kemarin, rumahnya beberapa tahun yang lalu itu tidak pernah banjir, tapi sekarang lah nimbun. Nah itu kan contoh kayak di angkatan 45 yang kemarin, kalau sekali hujan berjam-jam, sekali lewat sudah hilang banjir, tapi sekarang lama. Betul, karena sekarang ini kan peningkatan titik-titik rawan banjir semakin meningkat di Kota Palembang, bukan semakin berkurang. Betul. Ya kalau kita melihat sebenarnya yang harus disediakan Kota Palembang ini kan kurang lebih ada ratusan kolam retensi seharusnya. Betul. Karena seharusnya daya tampung dan daya dukung lingkungan ini sangat rentan di Kota daripada Palembang. bangun kolam retensi, masih mending aku bangun hotel. Itu tanggapan dia, Pak. Betul. Macam mana, Pak? Nah, ya itu tadi kekeliruan dalam artian yang ku bilang dari awal tadi bahwa tumpang pilih. Ketika memang ini untuk lingkungan ataupun masyarakat, ya sampingkan dulu. Betul. Tapi ketika ini investasi yang berbentuk ekonomi atas nama kepentingan kesejahteraan umat, tapi menyampingkan kondisi lingkungan dan masyarakat, ini yang di ACC. Iya. Sehingga berkurang lah, itu tadi ada 2 rawa yang hilang untuk sekarang kan. Dalam gugatan kami Walhi Sumatera Selatan itu. Wali kota terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Iya, jadi Cak Didi jangan ya bangun rawa itu rumah, nak bangun rumah. Iya, di rawa. hotel. Bangun hotel. Iya, jangan. Kayaknya rumah Altiara tenggelam kalau dibangun itu ya. Nah, ini Kak Febri kalau ngomongin soal kita kan sekarang banyak yang pembangunan Cak itu ya. Sekarang tuh sudah banyak nih bangunan-bangunan ini kacau, Cak itu nak rumah, nak apa. Nah, itu kan termasuk juga kacau, galau tuh rumah kacau enggak sih itu? Dan itu mempengaruhi iklim juga enggak sih? Karena kan rumah kacau kan katanya dulu tuh panas. Dia bisa memantulkan lagi panasnya ke udara. Itu, Kak, menurut Kakak? Ya kalau rumah kacau atau rumah kacau itu kan teorinya betul itu dari teori yang kita dapat di SD, yang panasnya di atas 35 derajat dipantulkan lagi ke bawah sehingga dia udara panasnya berputar-putar di situlah secara teori. Nah, sehingga ketika semakin banyak rumah-rumah yang pakai atau rumah-rumah bikin rumah-rumah kaca itu, ya justru akan menjaga panasnya itu tetap di situ-situlah. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal di mana bentuk atau letak perubahan iklim terjadi, ya karena itu tadi kan yang aku bilang ada 3 ekstraksi atau kerusakan lingkungan itu antara di perkebunan pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri. Karena mereka mengurangi lahan hijau di Sumatera Selatan. Betul. Kalau kita sedikit sosialisasi tidak sih Kak ke sektor pertanian ataupun juga ke peternakan dan lain sebagainya karena lingkungan kita sekarang ini kondisinya. Salah satu basis pendampingan ataupun wilayah dampingan Walhi itu banyak petani memang. Salah satunya itu di Oki, di Air Sugian itu Desa Nusantara yang dari 2011 sampai sekarang itu masih menjadi wilayah dampingan Walhi yang mereka masih konsisten menanam 1.200.000 hektar. Nah, dalam proses pendampingan Walhi itu ya Walhi mendampingi soal akan terancam kehilangan lahan karena akan masuk perusahaan perkebunan kelapa sawit sehingga masyarakat menolak. Nah, untuk itu sampai hari ini mereka masih berkontribusi terhadap kedaulatan pangan. Jadi ketika bayangkan lahan 1.200 itu berganti dengan perkebunan kelapa sawit ataupun pertambangan, maka 1.200 atau potensi padi pertanian pangan yang kita butuhkan itu akan hilang. Nah, Walhi di situ memang fokus dalam pendampingan itu di petani. Sehingga adaptasi perubahan iklim atau dampak-dampak terhadap perubahan iklim, mereka lah yang basis untuk melakukan gugatan atau melakukan protes terhadap kebijakan pembangunan negara. Baik, seperti itu. Wow. Ini luar biasa sekali Kak Febri sudah menjelaskan kepada pemirsa Halo Palembang untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita timbul kesadaran akan bahayanya yang namanya cuaca ekstrim sekarang ataupun juga dari polisi-polisi yang kita timbulkan dan lain sebagainya. Mungkin ada himbauan kepada pemirsa Halo Palembang untuk pagi ini, Kak Febri silakan. Atau untuk pemerintah juga boleh? Boleh. Ya, itu tadi kalau kita di level individu yang itu tadi, kebutuhan need gaya hidup kita yang harus kita kurangi. Betul. Sehingga
teorinya yang gue bilang tadi, semakin kita berkontribusi terhadap produk yang mereka tidak konsisten terhadap lingkungan atau merusak lingkungan, mereka akan semakin terusan merusak lingkungan. Karena apa yang kita dukung atau apa yang kita beli itu yang kita dukung. Iya. Sehingga kita harus mengurangi konsumsinya atau menggunakannya. Itu kalau secara individu atau masyarakat. Nah, kalau terhadap penyelenggara negara, pemerintah, ya jelas konkret. Jangan sampai lebih mendulukan investasi daripada mendulukan kepentingan rakyat dan lingkungan. Sehingga kebijakan-kebijakan yang seharusnya itu dikeluarkan untuk perusahaan itu dikurangi atau dihilangkan. Justru jangan sampai lebih cenderung peduli terhadap perusahaan dibandingkan peduli terhadap masyarakat. Betul. Nah, inilah yang harus dipulihkan atau dibenarkan. Jangan sampai penyelenggara negara kita tetap seperti ini. Takut juga gimana Kak, orang ke pembangunan hanya semata-mata kepentingan pribadi, tidak ada kesadaran terhadap lingkungan, ujung-ujungnya polusi Iya, udara. betul, semakin meningkat. Akhirnya udara bersih ini kita beli. Iya, Kata betul. lagi gratisnya. Air hari ini kita beli. Beli kan? Lagi udara lama-lama juga bakal beli. Cak itu Altiara. Itu jangan sampai cak itu. Coba ya. diem. Nah, ada kata bawa tadi. Pas ngomong Tadi ada bawa. ada, Oh iya, polusi hawa Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Febrian Putra Sopa selaku Kadip Kampanye Walhi Sumatera Selatan. Mudah-mudahan ini juga waktu yang sangat bermanfaat kita untuk sosialisasi terhadap pemirsa Halo Palembang mengenai lingkungan hidup. Betul. Oke. Semoga kita galo-galo ya bisa menjaga lingkungan hidup ini dari hal terkecil itu. Betul. Yang paling penting, hal yang paling kecil ialah kalau ada sampah permen kita taruh dalam kantong dulu. Atau buang sampah pada tempatnya. Itulah yang paling kecilnya ya. Betul. Terus juga matikan listrik kalau misalnya tidak berguna niat Betul. langsung baik dilakukan. Atau jangan isi token. Jangan, jadi Jangan, itu ya. buntu. Oh iya benar ya. Kalau itu Halo Palembang sudah untuk untuk pagi ini pemirsa, kita bakal ketemu lagi besok dengan narasumber dan tema yang lain. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Palembang Darussalam, Palembang kota